Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hasep Saputra MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hadis Ahkam Qadha dan teman-teman perkuliahan Hadis Ahkam Qadha pada jurusan Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya dan rekan saya Julius akan menyampaikan materi mengenai riba. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai riba, maka kita perlu tahu dulu apa itu riba. Riba berasal dari bahasa Arab yaitu riba yang berarti tambahan. Akar kata riba bersumber dari Al-Quran. Kata riba digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Penggunaan kata riba dalam beberapa ayat Al-Quran secara umum memiliki satu makna, yakni bertambah dalam arti kuantitas maupun kualitas. Sedangkan secara terminologis, menurut Al-Sabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang, yaitu penghutang. Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Dalam mazhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Maka makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat. Akan tetapi dalil Al-Quran menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk, tetapi jika kalian bertobat, maka bagimu jumlah pokoknya, yakni modal. Atas dasar ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba meliputi tidak hanya unsuri, tetapi semua jenis bunga. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa riba dengan ketentuan tertentu saja yang diharamkan. Kemudian berikutnya kita perlu mengetahui bagaimana kondisi sosioekonomi sebelum turunnya ayat riba. Sebelum turunnya ayat riba, kondisi sosioekonomi di kota Mekah pada saat itu menurut Abdullah Syahid, larangan riba sebagaimana termuat dalam Al-Quran telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Mekah pada saat itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran sangat menganjurkan masyarakat Mekah untuk menolong fakir miskin dan juga anak yatim yang ada di sekelilingnya. Di samping itu, Al-Quran juga menegaskan pentingnya untuk menafkahkan harta benda untuk mengurangi beban penderitaan fakir miskin. Anjuran untuk menafkahkan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, memiliki peran penting untuk memperkuat fondasi keimanan umat Islam. Menafkahkan harta dapat dilaksanakan dalam bentuk hibah atau pemberian maupun sedekah. Apabila bentuk tersebut terasa berat, maka dapat dilakukan dengan peminjaman atau hutang, dengan tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian kita memasuki hadis larangan riba. Larangan riba ini tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW mengenai larangan untuk melakukan riba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tujuan dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran dan menuding wanita mukminah yang suci berbuat zina. Dalam hadis di atas dikatakan bahwa memakan riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang sepatutnya dijauhi oleh umat Islam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW
juga menjelaskan dosa memakan riba serta dengan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Hal itu menunjukkan betapa riba merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 73 pintu. Yang paling rendah seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibunya sendiri, dan yang paling besar seperti merampas kehormatan seorang muslim. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang dengan sepengetahuannya itu lebih besar dosanya daripada berzina 76 kali. Riba dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Tukar menukar jual beli barang yang sejenis dengan tambahan pada salah satu, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, atau kurma dengan kurma. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Bilal pernah menemui Nabi dengan membawa kurma jenis yang baik, lalu bertanya kepadanya, "Dari mana kamu dapat kurma itu, wahai Bilal?" Jawab Bilal, "Kami memiliki kurma yang lebih jauh, yang jelek, lalu kami jual 2 sak darinya dengan 1 sak kurma yang baik. Agar Anda bisa menikmati." Seketika itu beliau bersabda, "Oh, itulah riba. Jangan kamu lakukan itu, tetapi bila kamu ingin membeli kurma yang baik ini, maka juallah kurma yang kualitas tidak baik lebih dahulu lagi. Lalu hasilnya kamu gunakan untuk membeli kurma yang baik ini." 2. Tukar menukar, jual beli 2 jenis yang berbeda seperti emas dengan perak atau gandum dengan kurma. Salah satu barang ada di tempat jual beli, namun yang satu lagi tidak ada di tempat, tidak diserahkan kontan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada," dalam kurung tidak kontan, dalam kurung. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya yang artinya, "Juallah emas dengan perak asalkan secara kontan." 3 yaitu jual beli barang sejenis atau sama jumlahnya, tetapi penyerahan salah satunya tidak di tempat atau tidak kontan. Berikutnya yaitu jenis-jenis riba. Pada dasarnya riba dibagi menjadi 2 jenis, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang yaitu dibagi lagi menjadi 2, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah mengambil manfaat atau kelebihan dengan jumlah tertentu yang diisyaratkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau hutang. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba yang memberikan ketentuan berupa penambahan pengembalian lebih besar dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan karena terlambat membayar hutang atau melebihi jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Kemudian berikutnya yaitu riba jual beli. Riba jual beli juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba qard dan riba nasi'ah. Riba qard adalah saling menukar barang yang sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda. Barang yang ditukarkan merupakan barang jenis ribawi. Barang ribawi adalah kelompok barang yang jika diperjualbelikan tanpa mengindahkan ketentuan syariat, maka transaksi tersebut dapat menjadi transaksi riba. Kemudian riba nasi'ah, yaitu menunda penyerahan atau penerimaan barang. Barang yang diserahkan atau diterima merupakan barang ribawi. Hal ini bisa muncul karena terjadi perbedaan antara diserahkan pada saat ini dengan diserahkan di kemudian hari. Terakhir, riba dalam konteks kehidupan modern. Dalam kehidupan modern, riba biasanya dikaitkan dengan bunga bank. Bunga bank yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar presentasi tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan atau tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan pihak
yang diberikan pihak bank kepada debiturnya. Dalam permasalahan bunga bank terdapat perdebatan mengenai larangan pengambilan bunga bank. Beberapa cendekiawan membenarkan pengambilan atas bunga bank yang dipraktikkan oleh bank-bank konvensional. Alasan kelompok yang membenarkan pengambilan bunga bank yaitu yang pertama adalah darurat. Dalam literatur klasik, keadaan darurat atau emergensi ini dibatasi menjadi dengan dua batasan, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi usul fiqh, terutama penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar darurat. Kemudian yang berikutnya berlipat ganda. Pendapat bahwa bunga bank hanya dikategorikan riba apabila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja, maka hal tersebut pengambilan bunga bank dapat dibenarkan. Nah, meskipun demikian, umat Islam selayaknya meninggalkan segala jenis riba. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam berkewajiban memberikan solusi mengenai lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah bank agar tidak melakukan praktik-praktik riba. Dan akhir-akhir ini cendekiawan muslim mulai mengembangkan bank-bank Islam untuk memberikan solusi terhadap problematika riba yang sudah menjamur di masyarakat. Bank Islam ini menggunakan akad dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian perlu kita ketahui atau kita mengenal produk-produk Bank Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wadiah. Wadiah atau titipan di mana nasabah dapat menitipkan barang ataupun uang terhadap bank. Perbedaannya dengan penitipan biasa yaitu bank hanya dapat memanfaatkan atau mengelola titipan tersebut atas izin daripada penitip. Kemudian yang kedua ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada mudharib atau debitur dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam bank konvensional, produk ini dikenal dengan produk kredit atau pinjaman. Namun, dalam akad mudharabah ini, pihak bank dan pengusaha menetapkan bersama mengenai pembagian keuntungan. Kemudian berikutnya adalah musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang badan atau pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Di dalam bank konvensional dikenal dengan produk pembiayaan untuk usaha. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama atau berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Yang berikutnya yaitu murabahah. Murabahah adalah pembelian barang dengan pembiayaan yang ditangguhkan. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan mengenai hadis riba. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.